Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar seperti biasanya, bagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, dan ini adalah merupakan lanjutannya. Sebagai manusia yang beragama, kita wajib mengucap syukur. Untuk anak kami Alfian, silakan memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih atas doa yang dilakukan oleh atas nama Alfian Nazara. Selanjutnya, walaupun dalam situasi hujan, tapi itu bukan menghalang untuk kita tetap melaksanakan pembelajaran. Dan sebelumnya ini kami tanyakan kepada sekretaris kelas, kira-kira kehadiran kita pada hari ini sudah hadir semua atau masih ada yang belum hadir? Oh ya, baik. Hadir semua. Ya baik, terima kasih atas informasinya. Sudah membagikan materi kepada Anda melalui grup WA dan Bapak berharap hal itu sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Ya baik. Terima kasih. Materi kita pada minggu yang lalu, ada yang masih ingat? Penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, untuk lebih memperjelas pembahasan materi kita, Bapak akan bagikan materi dalam bentuk PowerPoint yang harus diketahui oleh peserta didik kami. Dalam hal ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah mendeskripsikan hakikat ideologi terbuka, dan yang selanjutnya adalah menelaah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi dalam pembelajaran ini yang harus dikuasai oleh peserta didik kami adalah yang ketiga ini. Baik, kita akan melanjutkan mengenai hakikat ideologi terbuka. Pada dasarnya ideologi ini banyak yang mendefinisikan. Bapak hanya mengambil satu saja, pendapat dari Mubiarto. Ideologi itu adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Ideologi ini dibagi dalam dua. Yang pertama adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda-beda. Yang menjadi ciri khas daripada ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan oleh masyarakat sendiri. Selanjutnya, ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran seseorang. Yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Nilai dasar yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah yang pertama, pada sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, di mana sila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah sila ketiga mengandung nilai persatuan. Selanjutnya adalah sila keempat adalah nilai kerakyatan. Yang kelima adalah sila kelima mengandung nilai keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR,
undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis. Merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya adalah yang ketiga inilah implementasi, realisasi dari nilai-nilai instrumental tadi. Dimensi ideologi Pancasila. Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme, dimensi normatif, dimensi realitas. Jadi dari materi yang sudah kita bahas itu, yang menjadi rangkuman atau inti daripada pembelajaran kita adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar tersebut diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Jadi itulah yang menjadi materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang menjadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tidak dimutlakan. Oh, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tidak dapat dimutlakan. Kira-kira ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Otisan. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat menyesuaikan diri dari perkembangan zaman. Baik, sudah 2 orang yang sudah memberikan pendapat dan Bapak mengambil satu kesimpulan. Ya, Bapak menyimpulkan bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan karena berasal dari kehidupan atau budaya masyarakat itu sendiri. Dan ideologi ini merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan, dan untuk penugasan kita nanti Bapak sudah akan kirimkan link pada grup WA kita, link Google Form. Dan silakan nanti dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.